Dua polisi duduk di mobil untuk mengamati dan menyelidiki di jalan terpencil yang hanya sedikit mobil yang lewat. Tetapi sang ketua telah menetapkan tujuan untuk mereka. Sekarang sebuah mobil datang dengan sangat cepat. Tapi di tachometer hanya menunjukkan 97 km per jam, itu tidak melebihi standar kecepatan. Namun tak mau melewatkan kesempatan langka ini, dua polisi mengejar mobil pengemudi bernama Mick. Dan Mick sangat yakin bahwa dia tidak mengemudi lebih dari 100 km per jam. Mereka tidak hanya memberikan denda kepada Mick, tetapi juga menghinanya sebagai lelucon. Setelah itu, mereka melarangnya untuk mengemudikan mobil. Mick hanya tersenyum dan melihat mobil polisi itu pergi. Kedua polisi merasa sangat gembira dan sambil mengejek Mick. Mick berjalan ke mobil dan melihat seorang polisi dengan hanya setengah kepalanya yang tersisa. Dan seorang polisi mencoba merangkak ke depan. Mick menariknya kembali. Polisi menegurnya dengan keras, lalu Mick mendorongnya ke atas mobil. Dia menarik belati dan menusuk polisi di perut, lalu dia mengunci polisi di dalam mobil dan menuangkan bensin. Sekarang, polisi itu merasa terancam dan menangis. Ia juga memohon untuk diampuni. Asalkan Mike mengampuninya, dia pasti akan membatalkan denda, tapi Mick hanya melempar puntung rokok ke mobil. Setelah membakar polisi yang menulis denda dengan kejam, di malam hari Mick menemukan pasangan di jalan sedang berkemah. Mick ingin membawa mereka ke kota terdekat, tetapi ditolak oleh Rutger. Dia menarik Rutger dan menikamnya di pinggang. Katarina sangat ketakutan dan berteriak keras. Dia kemudian mengikatnya ke tanah dan bersiap untuk melakukan kejahatan. Rutger di belakangnya menggunakan tongkat untuk menjatuhkannya. Karena Rutger sudah ditusuk pisau jadi dia lebih lemah dari Mick. Pada akhirnya, Rutger terbunuh secara brutal, dan Katarina pingsan. Saat ia bangun, Katarina melihat Mick sedang membedah tubuh pacarnya dengan kejam. Katarina mengambil kesempatan untuk lari ke belakang hutan. Tapi pada akhirnya dia masih tertangkap oleh Mick. Dia mengemudi perlahan mengejarnya. Seolah-olah ini menjadi sebuah permainan berburu, Katarina akhirnya menggunakan pohon besar untuk bersembunyi dari Mick. Katarina terus berlari dan bertemu Paul dalam perjalanan pulang. Sementara Paul melepaskan ikatan Katarina, Mick mengejar mereka di belakang. Katarina berteriak panik, Paul harus segera pergi dari sana. Mick menyetir dengan cepat sampai berada tepat di samping mereka dan menggodanya. Dia menabrakkan mobil mereka dan ban serep Paul di belakang juga lepas. Mobil Mick berada di samping pintu mobil Katarina dan mengetuk kaca dengan pisau. Katarina berteriak keras dan memeluk lengan Paul erat-erat. Paul, memanfaatkan keadaan jalan, berhasil memaksa mobil Mick berhenti. Tapi Paul menemukan Mick menodongkan pistol ke arahnya. Paul menunduk untuk menghindari, peluru langsung mengenai Katarina dan membuatnya mati. Paul buru-buru pergi. Dia meletakkan tubuh Katarina di tempat yang tidak ada orang. Keesokan harinya, Paul kehilangan arah. Dia mengambil peta dan melihat sebuah mobil datang tidak jauh. Paul buru-buru keluar dari mobil untuk meminta bantuan, tetapi pengemudi tidak berhenti. Paul jatuh ke pinggir jalan. Ketika dia merasa putus asa, dia melihat sebuah truk merah datang. Paul dengan cepat melambaikan tangannya. Pengemudi itu berhenti di kejauhan. Dia bahkan menginjak pedal gas. Paul menemukan bahwa itu adalah Mick yang mengejarnya sejak tadi malam. Dia buru-buru masuk ke mobil dan pergi, tapi mobil Paul kehabisan bensin. Dia mengambil keuntungan dari mobilnya dan mengemudi dengan ugal-ugalan. Mick yang sedang mengendarai mobil besar, langsung menginjak pedal gas dan menabrak mobil Paul. Mobil Paul mulai memberi sinyal peringatan. Akhirnya, ban mobil Paul meledak. Dia berhenti di sisi tebing. Mick yang mengendarai truk merah, menodorong mobil Paul ke bawah tebing. Setang dan rem sama-sama tidak efektif saat terjatuh. Airbag menyelamatkannya. Dia mengangkat tangannya dan berteriak keras bahwa dia tidak mati. Dari mobil, dia mengambil setengah botol air. Ketika dia akan membukanya, truk merah itu jatuh dari puncak gunung. Paul buru-buru menjauh dari mobilnya. Dua mobil bertabrakan satu sama lain yang menciptakan ledakan besar. Paul mengangkat kepalanya ketika dia menemukan Mick dengan pistol berdiri di puncak gunung mengawasinya. Jadi dia harus kabur lagi. Dia tidak tahu berapa lama dia telah berlari.
Paul telah meminum setetes air terakhir. Dia terbaring putus asa di tanah. Tanpa sengaja dia menemukan sebuah rumah. Baru sampai di pintu, dia jatuh pingsan. Ketika dia sadar, ia telah diselamatkan oleh pasangan tua. Mereka menceritakan bahwa di wilayah yang berjarak 10 km ini hanya ada satu rumah milik mereka dan belum ada telepon yang tersambung. Mereka membuat makanan untuk Paul tapi saat dia hendak makan, Mick berteriak keras di luar dan memaksa mereka untuk menyerahkan Paul. Pria tua itu mengeluarkan senapan berburu untuk memperingatkan Mick. Mick menggelengkan kepalanya dan pergi. Pria tua itu kembali ke kamarnya, berniat mengantar Paul ke kota. Ketika dia memasukkan kembali senapan berburu ke dalam kotak, dia menemukan sebuah pistol menghilang. Ternyata Mick berdiri di belakang sambil menodongkan pistol ke arahnya, ia tewas tertembak. Sang istri diancam dan lari ke pintu, Mick juga dengan brutal melepaskan 2 tembakan untuk membunuh sang istri. Paul melarikan diri dari pintu belakang, Mick mengikutinya dengan menunggang kuda. Paul diikat di kursi di ruang bawah tanah, ternyata Mick adalah warga Australia. Dia membenci semua orang asing yang datang ke negaranya untuk bepergian. Dan kebetulan Paul adalah orang Inggris, yang semakin membuatnya benci. Dia akan memotong lidah Paul dengan belati. Paul buru-buru menceritakan lelucon dan berhasil membuat Mick tertawa. Dia bahkan bisa menyanyikan lagu lokal yang populer, jadi Mick memutuskan untuk memberi Paul kesempatan. Dia hanya harus menjawab 5 dari 10 pertanyaan dengan benar. Dia akan membiarkan Paul pergi, tetapi jawaban yang salah akan membuat jarinya terpotong. Mick menanyakan tentang kejahatan Inggris terhadap Australia tahun itu. Meskipun Paul menjawab dengan benar, Mick tetap memotong salah satu jarinya. Ketika Mick hendak memotong jari kedua, Paul memohon padanya untuk memotong jari di sisi lain. Mick melepaskan ikatan tangannya yang lain dan memotong jari kedua. Sementara Mick menuangkan anggur, Paul menyembunyikan palu di bawah meja. Mick mengeluarkan gaun yang ia persiapkan untuk Katarina, tapi sekarang Katarina sudah mati. Jadi dia menyuruh Paul untuk memakainya. Saat ini, Paul mengambil kesempatan untuk mengeluarkan palu dan menjatuhkan Mick. Namun pada akhirnya dia tertangkap kembali oleh Mick. Ketika Paul bangun, dia terbaring di jalan. Kertas di tangannya tertulis pecundang. Wolf Creek 2 adalah tentang pasangan muda yang bepergian ke Australia. Setelah diikuti oleh pembunuh, cerita pengejaran terus berlanjut.